Di sampingnya ada yang nangis, ada yang nangis. Di tempat kita misalkan mau wedding kan, foto-foto. Kalau misalkan ada yang mau nikah, dipoto dulu kan, apa gimana gitu. Ada yang nangis. Pohonnya tinggi besar lah, Bang. Jarak dari pohon itu ke rumah dekat. Lumayan lah, agak jauhan sedikit gitu. Cuman pohon itu kan ada pohon itu gede tuh. Di situ sumber air nyala sendiri. Rabang itu. Jadi seolah-olah kayak yang lagi mandi. Alam gaib. Percaya atau tidak percaya, kita wajib percaya. Karena di dalam agama Islam, di rukun iman pun ada 80% manusia yang ada di bumi ini pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak wajar. Contohnya seperti narasumber yang akan kita datangkan, dia pernah mengalami sesuatu hal-hal yang tidak wajar di tempat dia bekerja. Oke teman-teman, di video kali ini saya berhasil mendatangkan salah satu narasumber yang berasal dari Karawang. Dia akan menceritakan kisahnya ketika dia bekerja di salah satu tempat catering di daerah Bekasi. Dan di tempat catering itu dia selama bekerja selalu mengalami gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Gak usah lama-lama, kita langsung datangkan aja narasumber yang akan bercerita tentang kisahnya di Tungku Misteri. Baik teman-teman, di samping saya sudah ada narasumber yang akan bercerita tentang kisah misterinya yang dialami di tempat kerjanya dulu, yaitu di salah satu tempat catering yang ada di daerah Bekasi. Dimas, apa kabar? Sehat, Bang. Silahkan perkenalkan. Terima kasih sebelumnya saya udah diundang di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Dimas dari Karawang, kerja di Bekasi. Oh gitu. Ya. Jadi Dimas tinggal di Karawang. Saya. Tempat kerja di Bekasi. Bekasi. Lumayan juga jaraknya ya? Iya, lumayan jauh. Berapa jam dari rumah ke tempat kerja? Lumayan lah, sekitar 1 jaman lah. Oh, 1 jam ya, lumayan. Pakai motor. Di tempat kerja udah lama? Alhamdulillah udah lama saya kerja di situ. Kalau nggak salah 5 tahunan lah. Oh, 5 tahun. Cukup lama juga ya, 5 tahun ya. Selama Dimas kerja di sana, sering mengalami hal-hal mistis? Ya, lumayan lah. Lumayan. Ya. Dan kalau boleh tahu sekarang masih kerja di sana? Enggak sih, cuman freelance lah gitu. Kalau misalkan freelance. ada panggilan, insya Allah saya berangkat pergi ke sana. Kalau misalkan nggak ada, saya diem. Oh gitu. Jadi tinggal nunggu kontak-kontakan aja ya. Gitu. Oke, silakan Dimas. Kita mulai kisahnya dalam Tungku Misteri. Ini jadinya Bang. Waktu saya kan kerja di Bekasi nih. Pertama-tama saya diundang sama teman saya, Mas mau kerja nggak? Kerja di mana? Di catering. Cateringnya di mana lokasi? Di Bekasi. Oh, saya kerja. Siap. Saya berangkat lah. Seminggu 2 minggu saya nggak ada reaksi apa-apa, belum. Saya baru ke sana. Udah 2 minggu ke sini, saya kerja. Oh, beda di Wisma itu. Gitu. Kita kan 5 di Wisma itu. Tapi kalau misalkan setiap kita di atas, di bawah suka berisik. Jadi si lokasinya itu tingkat. Ada lantai 2. Ya, ada lantai 2. Kan kalau misalkan saya kan namanya penasaran gitu kan. Kalau misalkan orang-orang Sunda bilangnya, naon sih kan gitu ya. Sama saya dilihat lah ke bawah. Tapi nggak ada siapa-siapa. Soalnya kan itu paling bawah itu dapur. Tempat kita masak di Wisma itu. Itu kalau boleh tahu suaranya kayak suara apa tuh? Bukan suara Abang itu. Jadi seolah-olah kayak yang lagi mandi. Oh, ada suara mandi. Iya gitu. Jam berapa tuh? Kalau misalkan nggak salah 1:30 lah, 1:30 pagi. Oh, jadi
nginep di sana. Iya, soalnya kan kita berlima sambil nungguin mobil di situ, nungguin motor. Jadi kalau misalkan kita kerja berangkat, nggak langsung pulang lagi, tinggal di situ dulu. Oh, jadi Gitu. mau ada aset yang di sana yang harus dijaga lah. Iya, Gitu ya. gitu. Kalau misalkan ada yang bulanan pulang, kita yang freelance di situ dulu. Oh, jadi giliran. Iya, gitu. Ketika kejadian mendengar suara yang mandi itu, posisi lagi di atas. Di atas, kita lagi berlima di atas nih, lagi pada kumpul gitu kan, lagi namanya istirahat. Belum tidur tuh. Belum, yang namanya istirahat kan kita lagi selonjoran lah, ada yang lagi main HP lagi Iya. apa gitu kan. Tiba-tiba ada yang mandi, kirain teh kita yang mandi, dihitung masih sama-sama 5 orang. Kata temen, Mas, kita lihat yuk ke bawah. Lihat apaan? Itu yang mandi. Siapa yang mandi? Kan kita di sini semua, kan gitu. Penasaran nih, kita kan penasaran. Ya udah kita lihat aja ke bawah, tapi pelan-pelan, jangan lari. Kalau misalkan apa-apa jangan lari lah, banyak. Iya, lihat, tapi nggak ada siapa-siapa bang di situ. Pas lihat ke kamar mandi nggak ada siapa-siapa di situ. Tutup lagi pintunya, udah. Yang itu udah ke dapur itu bang, yang suka tempat masak itu di situ. Ke atas lagi lah kita kan, ke atas. Kayak biasa saudara lagi main HP gitu kan, dengerin musik. Ada lagi yang mandi. Coba, ada lagi yang mandi nih. Oh iya, kedengeran di sini. Coba kita lihat lagi. Kita kan penasaran. Pertama kan nggak ada tuh, udah situ lagi. Dilihat lagi pintu, nggak ada apa siapa-siapa. Ke atas lagi. Yang ketiga kalinya, yang bikin kaget tuh, tadinya kan nggak ada apa-apa tuh. Kata gue, kata temen-temen juga nggak ada apa-apa. Pas yang ketiga kalinya, sumber air nyala sendiri. Kan kita kaget nih. Waduh, wah, ayo kita ke atas lagi lari, kan gitu. Karena takutnya apa? Kaget lah, bukan karena apa-apa gitu. Kagetnya gitu. Kata gue teh, siapa sih tuh yang nyalain itu shower? Ah, gua di sini semua, katanya gitu. Tapi kalau misalkan emang kita di situ semua, terus siapa yang nyalain itu kan kita nggak tahu, kan gitu bang. Jadi si shower nyala sendiri. Yang bikin kagetnya itu, kita kan berlima di atas, lagi ada yang selonjoran, main HP kan gitu ya, lagi musik atau lagi apalah nggak tahu yang lain yang gitu. Pas ke bawah yang ketiga kalinya, nyala sendiri itu showernya. Kalau misalkan kita nggak nyala sih, kayak yang kedua yang ke satu nggak apa-apa. Terus dimatiin sama siapa? Sama teman dimatiin. Oh, Kata Pak, matiin. Tapi tungguin, iya oke. Tungguin, matiin, udah. Itu baru 2 minggu tuh di situ. Kata gue teh, kok ada yang kayak gitu sih? Ya udah biasa kali, kan gitu. Kan kita baru kesini. Oh iya, kata gue teh gitu. Udah dari situ, besok-besoknya lagi kerja gitu kan, kerja. Jadi setiap kerja tuh kita tuh hari Sabtu sama Minggu bang. Kerjanya soalnya kan kita pernikahannya di gedung-gedung. Oh, jadi khusus buat wedding? Iya, wedding gitu, campur sama situ. Bukan masalah misalkan ke perumahan atau misalkan kantor, enggak. Cateringnya campur sama itu gitu. Yang lagi trennya itu, kalau misalkan kita udah kerja nih kan pulangnya pasti malam lah, pulangnya malam jam 2, jam 1. Soalnya kan nggak langsung beres lah itu, beresin dulu tempat semuanya, yang semua yang di gedung-gedung beresin semua, bawa lagi pulang ke Wisma. Kita berlima lagi kita nginep lagi tuh di situ. Nginep lagi ceritanya, yang lain pada pulang soalnya deket di situ rumahnya. Kalau misalkan yang lain kan kita kan orangnya jauh lah, dari Bekasi ke Karawang kan lumayan jauh. Ya mending istirahat di situ di Wisma, kosong-kosong enak sekalian nungguin mobil sama motor. Lumayan lah, ntar ada uang lepoan kata bos kan gitu. Ya udah biasa di atas lagi, kita di atas gitu kan. Udah nggak diingetin lah itu mah, udah amat kata gue teh. Udah diem. Di sampingnya ada yang nangis. Di tempat kita misalkan mau wedding kan, foto-foto. Kalau misalkan ada yang mau nikah, dipoto dulu kan, apa gimana gitu. Ada yang nangis. Kalau misalkan cowok sih bisa lah nyalahin temen kan gitu, ngapain tuh nangis? Ini suara cewek bang, yang nangis di samping ruangan ini. Ya, misalkan ini kan kita diem nih di kamar yang satu, yang satunya lagi tempat kita pemotretan gitu. Kalau misalkan ada pengantin mau nikahan kan gitu, suka dipotret dulu, dipoto dulu. Di situ yang nangis. Kata saya, siapa yang nangis nih?
Kirain sendiri kan, yang denger diem aja gitu, dia. Tahu-taunya temen, mas, yang nangis tuh di pinggir, yang nangis. Ah, masa sih? Pura-pura nggak denger kan, gitu kan, diem aja gitu. Yang satunya lagi lebih kenceng, mas, apaan? Bener nih yang nangisnya di sini. Ya udah kita lihat aja nanti kan gitu. Kalau misalkan saya berpilihnya kan sama teman-teman yang mandi waktu itu kali, yang di bawah kan gitu. Yang kemarin. Iya gitu kan. Udah yuk kita lihat yuk ke sana. Kalau misalkan ke kamar sebelah nggak bisa langsung masuk ke situ, harus ke bawah dulu. Pintunya kan beda, cuma temboknya doang yang pinggir-pinggiran gitu bang. Saya ke bawah dulu, muter, penasaran kunci ada sama kita semua, dibuka, nggak ada siapa-siapa bang, nggak ada siapa-siapa bang. Tuh kan kita kaget nih, balik lagi ke kamar yang pertama, diem di situ. Udah diem, mikir tuh kayaknya yang kemarin nyalain shower tuh kan gitu, mungkin pengen perkenalan sama kita itu kan gitu, sambil bercanda, oh bercanda lu, sambil ketawa-ketawa sama temen kan gitu ya. Habisnya ngapain, kemarin shower nyala, sekarang dia nangis gitu, paling itu pengen kenalan sama kita, mau takut kata temen kan gitu. Bercanda ya? Iya, daripada saya takut kan, mending bercandain lah kayak gitu. Jangan bilang gitulah mas, nggak enak. Kalau misalkan ntar mau kenalan beneran ya nggak apa-apa sama lu, gua mah nggak mau. Lah ketawa-ketawa gitu kan. Wah lu ngomongnya kayak gitu, bukan kayak gitu. Soalnya kan kemarin waktu berapa hari shower nyala. Nah malam sekarang kita pulang kerja mau istirahat malah nangis, kan gitu. Udah tuh nangisnya udah diem, nggak ada nangis lagi kan, soalnya udah dilihat. Pas mau jam 2:30 tuh kita lagi rebahan aja gini. Masih malam itu juga? Iya, cuman berdua, yang tiganya udah tidur. Yang gini aja enak. Kata temen mas, yang nangis yang tadi tuh ada lagi, Ih, ada lagi? Masa sih? Iya. Belum dengar, diam aja, diam. Gak lama kelamaan, iya, kedengeran. Iya bener men, ada lagi itu. Gimana ya? Gak tahu. Lihat lagi apa gimana? Mau dilihat lagi berdua, kan nggak enak lah, maksudnya gak enak tuh, agak serem lah gitu kan. Bertiga udah pada tidur. Ya udah sekarang mau diem aja lah, daripada kita kenapa-napa. Kan kita kan baru sini kan gitu. Oh iya ya katanya. Kita diem berdua, pengen tidur bang, nggak bisa bang. Soalnya kan itu kedenger terus gitu. Masih kan ada suaranya. Ya tidur, pura-pura ditidurin, tetap nggak bisa tidur. Diem aja sama temen. Gimana ini? Ya kita mau pulang jauh, kata gua kayak gitu kan. Kerawang di Bekasi ke Bogor kan lumayan. Yeah. Mending lebih baik diem di situ kan gitu dari pagi. Udah jam 2:30 inilah ini. Iya kan masih pagi, ke pagi jauh katanya gitu. Iya emang, mau gimana lagi, teman kita udah tidur. Tiga, kita berdua. Terus gimana dong? Udah diem aja lah dulu sampai suara itu nggak ada. Ya udah diem kita teh, pura-pura. Ya udah tidur aja, tidur. Tapi nggak bisa tidur bang. Jadi kebayang-bayangnya tuh, yang nangis itu yang di bawah itu, yang waktu malam kemarinnya itu yang showernya nyala. Bisa jadi itu, kata temen mas, bisa jadi itu mas, yang nyalain shower itu tuh waktu di kamar mandi, kan gitu. Ya gua teh bisa jadi sih itu. Cuman dia mau ngapain sama kita kan baru di sini, baru kerjalah. Kan kesini bukan mau mengganggu dia, kan gitu. Singkat cerita kan, pagi nih, udah pagi kerja lagi kan kita. Soalnya kan itu misalkan hari Sabtu. Nah hari Minggunya kerja lagi saya sama temen-temen, kerja lagi udah. Nggak tahu kenapa ada tetangga yang bilang saya, tetangga Wisma, nah tempat catering kan ada tempat lagi ya, rumah gitu kan banyak. Cerita, bang sini bang, emang malam dengar yang nangis ya, kata dia gitu. Kata siapa? Kata temen abang katanya gitu. Ah masa sih bilang kayak gitu, pura-pura nggak tahu kan kita. Iya katanya bilang kayak gitu. Emang kenapa bu? Ibu-ibu tetangganya kan dulu pernah di sini ada yang meninggal.
Kata dia gitu. Siapa bu? Bilangnya si ibu sih, kata yang kerja dulu sebelum saya kerja ya, bilangnya itu cewek meninggalnya karena kecapean, kerjanya sampai malam pagi gitu kan. Yang namanya catering kan gitu. Kalau misalkan cowok kan kita keluar ngangkat-ngangkat apa gimana, mungkin si ibu capean gitu. Masih agak muda sih gitu. Cuman dia orang jauh lah, bukan orang situ gitu. Sama kayak saya kan dari Kerawang ke Bekasi, mungkin dia dari di mana lah nggak tahu, cuman kerja di Bekasi gitu. Sama oh gitu ya bu, dari situ kan ada penerangan nih sama teman-teman kan. Jadi kalau misalkan ngediam liman, kata teman tetep mas, ibu kan pernah bilang ya waktu di depan, iya kata gue teh, jangan-jangan ini nih kan gitu bilangnya. Tapi bukannya malam bang nih, ngobrolinnya siang. Iya soalnya kan agak takut juga kan kalau misalkan ngobrolin malam gitu. Waktu istirahat kerja lah gitu, bilang bisa jadi itu. Cuman kata gue teh, ngapain dia lain stower nangis waktu kita kumpul-kumpul, maksudnya apa nih kan gitu. Kata temen, iya sih ngapain sih kan, kalau misalkan kita ceritanya malam kan takut juga bang, kalau soalnya kan kita mau pulang jauh juga. Iya. Soalnya kalau misalkan pulang langsung bolak-balik lumayan lah ongkos kan gitu, lebih baik diem di situ. Jadi saya ceritanya siang waktu lagi istirahat kerja gitu sama temen-temen. Nggak cerita kerja lagi lah, udahlah jangan diceritain lagi, ngapain sih ceritain, ntar takut sendiri kita gitu. Kerja berangkat di mobil, bedahin barang, berangkat. Mau pulang tanggung, Sabtu sama Minggu depan tuh ada lagi acara, kan Sabtu Minggu acaranya. Kita mau pulang tanggung, nah gitu. Mau diem agak takut. Kata berarti sama teman-teman, gimana nih mau pulang Kerawang apa emang diem di sini dulu? Ya udah diem di sini dulu aja lah. Soalnya kan lumayan tuh. Minggu depan ada 2 lagi acara. Kalau misalkan pulang pergi, saya ngongkos juga bang. Ya. Namanya kita kerja kan, cari duit. Oh ya udahlah, diem aja di situ. Oke, kita diem lagi di Wisma seminggu diem. Nungguin kerja buat minggu depan. Buat minggu depan lagi gitu. Tapi hati kita mah emang takut bang. Takutnya tuh kejadian kayak yang udah gitu. Cuman karena ramean jadi dipaksain. Ya, dipaksain. Kalau misalkan kita berdua atau sendiri, ya lumayan lah. Lumayan takut, kayaknya saya juga pulang gitu, nggak bakalan di situ. Kata teh, gimana nih? Pengennya sih pulang, tapi teman-teman bilangnya jangan dulu lah, di sini dulu. Udah, dalam hati tadi bilang oke lah, diem di situ kan gitu, diem di situ. Kan kita nunggu seminggu lagi. Kalau misalkan seminggu lagi, pas hari Jumatnya tuh hari Jumat, pas Jumat kita ada lagi kayak gitu bang. Ada lagi. Iya. Cuman gak nangis dia. Cuman dia barang-barang apa gitu. Wah, pokoknya sini bunyi gitu. Barang-barang dapur. Kayak misalkan katel lah, panci apa gitu. Dinyala-nyalain, sedangkan kita di atas. Sampai mobil nyala sendiri, mobil yang di bawah tuh, yang mobil box nyala sendiri. Cuman gak jalan, cuman nyala doang gitu, nyala. Tuh gitu lah klaksonnya. Kata gue, siapa yang nyalain nih? Gua nuduh sama temen nuduh lagi. Enggak, gua enggak nyalain. Bener tuh, kuncinya juga tuh ada di depan katanya gitu, ditaruh. Siapa? Gitu. Diem. Kita mau ke bawah, takutnya ya bukannya gimana ya, kan kita beda lah kita. Ya, karena udah tahu ya. Iya gitu, dari cerita dari si ibu. Kalau misalkan si ibu nggak cerita, mungkin kita agak berani lah gitu. Atau gue udah sama lu aja lah, sama temen gue nungguin di sini. Tapi gue juga berdua di sini nungguin, lu bertiga ke bawah, kayak gitu. Udah diem di situ. Masih nyala tuh bang, masih nyala. Kayak katel panci masih bunyi, klakson mobil masih bunyi itu. Temen yang 3 diberani-berani tahu diberani-berani, nah nggak tahu lah itu kan, bertiga dia ke bawah, gue berdua di atas. Dalam hati nggak kayak gini kan, malu lah sama temen. Ya baca sebisa gue lah gitu kan. Mudah-mudahan gitu terus baca terus sambil muka agak pucat tuh agak takut. Pas temenmu ke bawah 1 tangga lagi mati bang itu. Nggak ada tuh suara-suara. Nggak ada.
mobil mati langsung. Itu suara katel pasti nggak ada itu. Itu kondisi gelap tuh, apa lampunya lah Apaan? di bawah? Kalau misalkan di bawah lampu suka dimatiin bang. Oh, dimatiin. Dimatiin. Soalnya kan itu ada mobil, motor, takutnya ada orang lewat iseng apa gimana. Soalnya kan pagarnya nggak terlalu tinggi kita. Oh, kelihatan ya dari luar. Iya, gitu. Makanya dimatiin. Kalau di atas mah nyala semua lampu. Soalnya kan udah tahu kejadian kayak gitu, kita berlima kan agak-agak gimana gitu. Makanya di atas mah nyala semua lampu. Kalau di bawah suka dimatiin. Bawah doang, yang di dekat dapur doang gitu, yang dekat mobil-mobil semua dimatiin di situ. Buat sih. Ya udah. Sekarang mah kalau emang misalkan masih kayak gitu, kita ngontrak aja lah. Kata gitu. Berencana untuk pindah dari Ya, cuman nggak terlalu jauh lah, misalkan seberang-seberangan gitu. Ngapain ngontrak kata teman-teman. Di situ juga kan kosong lumayan. Ya emang kosong kata gua teh. Tapi kalau misalkan diginiin terus kan jantung juga kita kan kata gua teh gitu. Soalnya ada gambaran dari si ibu itu yang bikin masih teringat-ingat tuh itu. Jadi tersugesti ya. Iya, jadi kalau misalkan malam mau tidur nggak bisa kadang-kadang. Terus sampai sekarang udah aman-aman aja tuh. Apanya? Udah nggak ada terjadi apa-apa lagi nih. Nggak Udah jadi. 5 tahun nih. Ya nggak ada. Cuman kalau misalkan di jalan itu bang, kalau misalkan di jalan. Oh, di jalan ada. Ya kalau Jalan mau pulang. Mau pulang. Suka. Gimana tuh ceritanya? Kalau misalkan kita dari gedung kan misalkan jauh nih. Di gedungnya misalkan di Taman Mini lah Jakarta kan gitu kan. Berangkat ke Bekasi pulang. Pas misalkan mau pulang itu kalau misalkan udah mau nyampe ke Wisma, kan kita tuh masuk kan gitu. Seperti perumahan kayak gitulah masuk. Nah dari situ kadang-kadang ada yang ketawa kan gitu. Tapi kan kita pikir mah orang kali gitu, yang lewat kali kan gitu. Tapi temen yang ngelihat, yang satu enggak ngelihat. Kayak misalkan di pinggir ada yang ketawa di jalan. Tanya temen itu ada yang tawa tadi tuh. Gua nggak denger gua nggak lihat kan gitu. Tuh gua tuh masa sih? Iya. Gua juga nggak denger kan gitu. Pertama gua percaya sama temen kan, namanya jalan paling orang kan gitu, pikir saya. Udah diem. Besoknya lagi pulang kerja. Kan kita kalau misalkan acara sore itu pulangnya malam terus bang. Pasti ya. Iya pasti malam terus. Jadi kalau misalkan kita acara pagi pasti siang lah pulang. Ini kan sore terus acaranya sampai sore, pulangnya malam kan gitu. Pas hari ketiga bang saya yang kenanya. Hari ketiga sama saya itu yang kata saya ketawa itu. Soalnya di situ ada pohon apa nggak tahu lah. Pokoknya pohonnya tinggi besar lah bang. Jarak dari pohon itu ke rumah dekat. Lumayan lah, agak jauhan sedikit gitu. Cuman pohon itu kan ada pohon tuh gede tuh di situ. Temen ngedengarnya di situ. Kata temen ada yang ketawa tuh dari situ ngedengarnya. Waktu malam pertama kan saya nggak ngedengar apa-apa kata saya. Malam ketiganya yang saya yang ngedengar pas lewat pohon yang gede itu tuh nggak tahu pohon apa. Sama ngedengar juga. Pas lewat mobil, temen bawa mobil, ketawain bang. Kata gue, siapa yang ketawa? Kan nanya sama temen, lu yang ketawa ya? Enggak, gua nggak ketawa. Tapi ketawa cewek sih, bang. Kata temen, mampus lu, mampus, digitu-gituin saya. Soalnya waktu pertama kan dia yang kena tuh waktu hari malam pertama lah gitu kan. Mampus lu, denger kan lu juga? Iya men, gua ngedenger nih. Saya pokoknya kalau misalkan diem di situ terus nggak pulang pergi, nggak berani. Kalau misalkan sendiri berdua lah gitu. Kalau misalkan berlima masih berani kita, masih berani. Soalnya kita kan berlima nungguin di situnya, diem di situ. Kalau misalkan kita pulang, insya Allah balik bareng, berangkat bareng kan gitu. Oke, Dimas, lumayan juga ceritanya ya. Iya, soalnya kan bang itu cerita pribadi kita, teman sama saya juga. Gitu. Soalnya saya kan udah kerja jadi di situ lama. Jadi intinya kita kalau berada di satu tempat itu harus memahami dulu ya, atau tanya-tanya dulu di sekitar ya. Iya. Oke, Dimas, terima kasih sudah berbagi cerita bang di Tungku Misteri ini. Iya. Oke, teman-teman, itulah kisah dari saudara Dimas yang memiliki pengalaman mistis di daerah kerjanya. Jangan lupa buat teman-teman, jika kalian suka dengan konten-konten mistis, silahkan
tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya juga agar nggak ketinggalan ketika kita upload video-video yang terbaru. Dan buat teman-teman yang berminat untuk menjadi narasumber, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti akan ada admin yang menghubungi teman-teman untuk menjadi narasumber di Tungku Misteri. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ceritanya bisa menghibur. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.